Mungkin kadang-kadang tadi cuman kebetulan aja sendiri gitu ya. Kalau pas malam kan udah di luar jam dinas ya udah. Saya biker. Kita harus mutar otak untuk membawa pasien itu kayak gimana ya. Iya tuh. Wah, itu luar biasa sekali sahabat Prabu. Yang berkecimpung di kesiagaan, khususnya kesiagaan dalam kesehatannya, upaya kemanusiaan juga dalam membantu administratif yang berhubungan ya dengan BPJS misalnya atau dengan urusan administratif di rumah sakit mungkin ya. Seperti tadi kan keluarganya mungkin nggak tindak lanjut suster atau dokternya apa penyakitnya, ininya gimana gitu kan. Berarti bisa gimana kan? Berarti kita juga yang menerangkan gitu ya. Makanya kita juga saat pengambilan pasien itu kita juga ada interaksi dengan beberapa pasien. Ini sakitnya kenapa? Pertama awalnya kenapa? Di perjalanan ya kita biasa menenangkan, ngajak ngobrol. Ya kita tanyakan ke arah situ. Atau kan sebelumnya juga tadi seperti disebutkan Kang Dadan bahwa sebelum menuju ke lokasi pasien ada asesmen dulu gitu ya. Ya termasuk konfirmasi masalah penyakit mungkin ya. Gitu. Nah ada harapan atau pesan bagi atasan mungkin agar lebih diperhatikan SDM-nya atau mengakomodir perlengkapan sama kebutuhannya apa sudah sementara ini cukup atau gimana gitu Kang Dadan atau Kang Aib mah? Untuk saat ini sih mungkin kita membutuhkan personil lagi mungkin ya. Iya. Jadi setiap shift itu kepengennya jadi ada mudahan gitu berdua gitu, ada dua. Iya, ada partner lah gitu ya. Ada co-drivernya gitu. Dan kita juga mungkin bisa untuk di lalu lintas untuk di jalan gitu kita bisa koordinasi juga dengan pihak yang berwenang juga. Seperti kepolisian gitu ya. Kita mau bawa pasien nih ke Hasan Sadikin, coba dikondisikan di jalannya apakah macet atau tidak, apakah butuh pengawalan atau tidak gitu kan. Kita di sisi lain juga ada relawan yang awal tidak diperbolehkan kan. Dalam ada undang-undang nggak boleh kan. Gitu ya. Di sisi lain kita juga bisa koordinasi dengan pihak yang berwenang gitu. Aja sih. Ya, saya itu bisa menyampaikan keinginan kita supaya bisa sinergi dengan kepolisian lah. Jadi kalau kita ada urusan, tinggal kita lapor ke kepolisian, kita mau ada peluncuran ke rumah sakit A atau B, bisa kan mengawal atau yang mengamankan lah. Nah itu pengawalan ya. Ya mungkin tadi selain SDM atau personil yang berkaitan, juga ada personil atau SDM lain dari pengawalan mungkin ya. Tadi kan seperti misalnya ya Satpol PP malah gitu kan. Ya lebih baik dari kepolisian gitu ya. Kepolisian atau polsek setempat lah, termasuk polsek mana kan memang di kepolisian juga SIP kan pelayanan publik harus siaga juga sama gitu ya. Nah, bisa dikoordinasikan mungkin ya dari dinas kesehatannya mungkin harus lebih ditingkatkan kerjasama koordinasinya dalam khusus penanganan siaga kesehatan ini gitu ya. Nah kalau dari perlengkapan Kang Dadan atau Kang Aib, perlengkapan dan kebutuhan dari itu udah dipandang layak atau cukup gimana? Ya untuk saat ini ya kita karena kita kan hanya bisa menangani kasih bantuan aja kan. Ya seperti P3K kita udah ada yang diberi dari kelurahan. Terus kalau kita memang butuh APD masih ada dari kelurahan. Ya alhamdulillah kalau untuk perlengkapan yang udah cukup
ya, tapi kalau mau ditambah lebih baik lagi ya nuhun gitu kan. Ya atau misalnya teh gilindingna lah gitu kan. Jadi dalapan eta gitu misalnya. Tapi yang terpenting memang sekarang itu SDM-nya ya, personilnya gitu ya. Karena memang untuk satu orang itu wah ini pisan gitunya kerja keras pisan kerja ini apa kalau kerja keras ya mungkin seorang oke ya kerasa saya kumaha bisa gitu iya. kan. Kita kan memang nggak apa bisa minta bantuan relawan. Tapi masa sih kita selamanya minta bantuan relawan terus? Sedangkan relawan kan nggak ada yang ngegaji. Iya. Kita mau ngasih juga dari mana? Karena kita juga punya keterbatasan. Karena kita dituntut untuk kerja keras dan kerja cerdas. Tolonglah ya kita cerdas ya mungkin ya apa pimpinan kita juga lebih cerdas dari kita. Makanya jadi pimpinan. Ya memang itu kan ketika pengurusan administrasi itu memang harus ada yang mengerti. Iya. Inisiatif kita butuh kecerdasan untuk itu gitu kan. Bukan hanya kerja keras saja di sini gitu. Memang itu perlu juga ya. Nah, sekarang ke pengawalan juga memang perlu pengawalan untuk di jalan itu gitu ya. Ya sebenarnya sih perlu gitu. Karena apa? Kadang-kadang kita bawa pasien urgent istilahnya udah A1 ya, itu udah darurat. Selama kita hanya mengandalkan sirine, kadang ya itu masih ada masyarakat yang ngeyel. Itu. Dan kalau ada apa dari pihak kepolisian, orang yang memang resmi dari kepolisian mungkin ya kita lebih lancar dalam perjalanan. Yang resmi formal ya. Tapi mungkin untuk keterbatasan personil dari pihak yang berwenang mungkin menurut saya pribadi sih dari relawan-relawan yang escorting pendampingan itu mungkin ya istilahnya dikasih wadah lah untuk ada pelatihan untuk membantu pihak kepolisian juga. Iya betul. Jadi pihak kepolisian yang merangkul lah itu keinginan kita ya selaku supir ambulan karena kita yang merasakan benar-benar bantuan mereka escorting itu. Kalau tanpa escorting kita ya lumayan labakan di jalan. Bukan masalah di jalan aja sampai bawa pasien aja ya kita kebantu dengan mereka. Jadi escorting itu kebetulan mereka paham juga dalam apa ya sebagian ya mungkin ya penanganan pasien misalnya kita bawa pasien nurunin belakang, naikin belakang, terus ngatur oksigen, bahkan sampai ada yang punya saturasi, pengukur saturasi, ada itu relawan. Kalau udah ya kemarin kan zaman-zaman COVID kan itu penting sekali saturasi. Relawan sampai dia nggak ya, dia mungkin harus beli sendiri kan, nggak ada yang fasilitasi.